Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Via Maristasari, Riana Listanti, Ii Inayatur Robania, Muhammad Akmal Rafli, Fadila Nisa Salsabila, Firial Salsabila, Gilang Virgiawan, dan yang terakhir Hanun Alia Fatin di dalam mata kuliah Dasar-Dasar Intervensi Psikologis dengan dosen pengampu Ibu Lainatul Muskia, MC Psikolog. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mereview jurnal dengan pendekatan psikoanalisa. Selanjutnya, ada identitas jurnal dengan judul Resistensi dalam Psikoterapi terhadap Trauma KDRT pada Anak dengan Perspektif Psikoanalisa. Tahun jurnal 2017 dengan penulis Evita Yuliatul Wahidah, jurnal penerbit Al-Murabbi Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, beserta linknya. Lalu ada isi jurnal yang terdapat latar belakang. Perjuangan mengatasi resistensi merupakan pekerjaan utama psikoanalisis dan bagian terpenting dari penanganan analitik. Padahal hal ini tidak dapat diwujudkan dengan mudah. Kekuatan yang membantu analisis untuk mengatasi resistensi klien adalah keinginan untuk sembuh dari klien, minat klien terhadap apapun yang mungkin dimiliki pada saat proses analitik, dan yang paling penting adalah relasi positif klien dengan analisisnya. Selanjutnya isi jurnal. Latar belakang. Resistensi adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. Sedangkan psikoterapi adalah proses reedukasi yang bertujuan membantu seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan, terutama dengan intervensi psikologis yang merupakan kebalikan dari pengobatan fisik, seperti yang menggunakan obat-obatan. Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT memiliki resiko yang tinggi mengalami trauma atas pengalaman menyaksikan kekerasan, bahkan juga akhirnya turut menjadi korban penganiayaan. Resistensi dalam psikoterapi terhadap trauma KDRT pada anak sesuai perspektif psikoanalisa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini membahas tentang pengertian resistensi, pemahaman, dan konsep psikoterapi untuk trauma masa kanak-kanak KDRT dalam perspektif psikoanalisis. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Selanjutnya ada pembahasan perkembangan psikopatologi dalam trauma KDRT pada anak. Anak-anak yang menjadi saksi peristiwa kekerasan dalam lingkup keluarga atau korban KDRT secara tidak langsung juga dapat mengalami gangguan serius dalam perkembangan mental dan emosional, perilaku, kesehatan, dan kemampuan akademisnya di sekolah. Usia anak pada saat terekspos KDRT menjadi moderator hubungan antara KDRT dan problem perilaku, atau dengan kata lain, probabilitas munculnya problem perilaku akibat terekspos KDRT menjadi lebih rendah jika anak menyaksikan KDRT pada usia yang lebih tua. Selanjutnya, anak pada masa kanak-kanak awal yang menyaksikan KDRT dapat memunculkan lebih banyak permasalahan perilaku, permasalahan relasi sosial, gejala post-traumatic stress disorder, dan kesulitan mengembangkan empati jika dibandingkan dengan anak seusianya yang tidak menyaksikan KDRT. Gejala-gejala psikosomatis ini merupakan indikasi usaha ego mereka untuk melepaskan diri dari rasa takut atau kecemasan mereka yang disebabkan oleh stres menyaksikan KDRT. Pemahaman anak pada usia ini atas KDRT sebagai konsep yang abstrak masihlah terbatas. Ibu yang menjadi korban KDRT akan mengalami keadaan emosional yang negatif dan mendalam. Hal ini membuat ibu kesulitan menyediakan kebutuhan emosi, keamanan, dan kenyamanan yang konsisten bagi anak karena mereka sibuk dengan mengelola emosi negatif yang mereka alami sebagai korban KDRT. Selanjutnya, Martin mencoba menjelaskan bahwa
Anak yang dibesarkan ibu korban KDRT mengalami kesulitan dalam menentukan pendekatan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan afeksinya, yaitu rasa aman dan nyaman dari pengasuhnya. Akhirnya, ambivalensi ini membuat anak kesulitan belajar mengidentifikasi, memahami, dan memilih emosi yang tepat untuk diungkapkan dalam suatu relasi yang dekat. Lebih lanjut, ibu juga kurang dapat berperan menjadi panduan dalam memahami dan mengungkapkan emosi yang tepat dalam suatu konteks. Misalkan, kemarahan ibu sebagai korban KDRT yang tidak tersalurkan juga ditemukan dapat disalurkan pada perilaku kekerasan dalam pengasuhan anak. Selanjutnya yakni pembahasan lebih lanjut. Ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental juga berhubungan dengan semakin besarnya gangguan perkembangan anak. Namun di sisi lain, ibu yang merasa depresi juga cenderung mudah melaporkan bahwa anak-anak mereka menjadi sulit diatur karena ibu kewalahan mengelola perasaannya sendiri sehingga mereka kesulitan melakukan pengasuhan dan pengawasan terhadap anaknya. Pada masa usia sekolah, anak mengembangkan kemampuan pemahaman emosi yang lebih kompleks. Akan tetapi, karena pola pikir yang masih konkret, masih belum memungkinkan mereka untuk mengolah hal-hal yang abstrak. Nah, namun perlu dipahami bahwa tidak semua anak dan remaja yang mengalami atau menyaksikan KDRT akan menampilkan hanya perilaku beberapa persoalan. Mereka juga dapat menunjukkan sikap dan perilaku positif untuk membantu atau memberikan dukungan emosional dan dukungan praktis untuk ibu atau korban kekerasan lainnya di keluarga. Anak dan remaja ini juga dapat mengadopsi perilaku merawat ibu, adik, atau saudara sekandungnya. Ia akan mengembangkan sikap melindungi keluarga walaupun ia memahami masih mengalami persoalan atas pengelolaan lingkungan yang mengalami kekerasan. Selanjutnya yakni terdapat review jurnal. Dari review jurnal tersebut, kita bisa mengetahui di mana letak kelebihan dan kekurangannya. Di antaranya yakni ada kelebihan. Kelebihan tersebut dapat menjelaskan dan memecahkan konflik antara resistensi dan psikoterapi terhadap trauma KDRT pada anak. Kemudian kekurangannya, struktur yang kurang lengkap yang dapat membuat pembaca masih bingung dan penulisannya kurang rapih, kurang sesuai dengan EYD begitu. Oke. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.